Berbicara tentang kehendak Allah tentu memunculkan berbagai pertanyaan ketika kita melihat banyak kejahatan yang terjadi di dunia ini. Apa peran Allah terkait dengan masalah-masalah dunia yang tidak merefleksikan karakternya yang kudus? Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang Allah tidak dapat dan tidak akan lakukan karena bertentangan dengan naturnya. Allah tidak dapat dan tidak akan berbohong. Allah tidak dapat dan tidak akan mencobai seseorang untuk berdosa. Tindakan-tindakan itu bertentangan dengan naturnya dan tentunya dengan kehendaknya. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus dalam suratnya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Allah selain memiliki kehendak yang ditetapkan, ia juga memiliki kehendak yang permisif, yaitu ia mengizinkan hal itu terjadi. Dalam kasus Ayub, Allah tidak menyebabkan penderitaan itu terjadi, namun ia mengizinkan Ayub mengalami penderitaan. Dalam ketidakmengertiannya akan kehendak Allah yang tampak misteri baginya, Ayub pada akhirnya berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui." Allah juga tidak menghendaki dan menyebabkan dosa dalam diri manusia, tetapi Allah mengizinkan manusia untuk mengambil jalannya sendiri dan berbuat dosa. Dalam kehendaknya, ada peristiwa-peristiwa jahat yang terjadi di dunia ini. Namun tidak berarti bahwa Allah menyukai kejahatan yang tidak Dia lakukan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan dan menjadi penyebab dari timbulnya kejahatan, tetapi Dia dapat menggunakan kejahatan untuk tujuan baiknya. Memahami bahwa segala sesuatu ada dalam ketetapan dan pengaturan Allah kadang menimbulkan kesalahan-mengertian orang-orang yang menyalahkan Allah atas dosa yang terjadi dan menganggap bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas tindakan jahat yang dilakukan. Perlu kita mengerti bahwa kitab suci tidak ragu-ragu untuk menggabungkan pernyataan kehendak Allah yang berdaulat dengan pernyataan tanggung jawab manusia atas kejahatan. Perhatikan apa yang dikatakan Petrus dalam khotbahnya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kehendak Allah yang tersembunyi dan kejahatan orang-orang durhaka serta kesalahan yang dituntut dari mereka ditegaskan dalam pernyataan yang sama. Pekerjaan rahasia dari kehendak Allah yang ditetapkan tidak menyiratkan bahwa kita dibebaskan dari tanggung jawab atas kejahatan kita sendiri atau Allah yang bertanggung jawab atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kitab suci tidak pernah berbicara seperti itu, meskipun hal ini sulit dimengerti dan tetap menjadi misteri bagi kita. Karena Tuhan itu bebas, kita tidak boleh mencoba mencari jawaban yang lebih ultimat atas tindakan Tuhan dalam ciptaan daripada fakta bahwa Dia berkehendak untuk melakukan sesuatu dan bahwa kehendaknya memiliki kebebasan yang sempurna. Tindakan yang Allah ambil selalu konsisten dengan moralitasnya sendiri. Terkadang orang mencoba menemukan alasan mengapa Tuhan harus melakukan tindakan ini atau tindakan itu, seperti mengapa Tuhan menciptakan dunia? Mengapa Tuhan menyelamatkan saya dan bukan yang lain? Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah kehendak bebas Tuhan yang bekerja dengan cara yang konsisten dengan karakternya, yang merupakan alasan terakhir mengapa Dia memilih
untuk menciptakan dunia dan menyelamatkan orang berdosa, dan dengan demikian membawa kemuliaan bagi dirinya sendiri. Biar Tuhan menolong kita untuk memahami kehendak-Nya, melakukan kehendak-kehendak-Nya yang sudah dinyatakan dengan jelas kepada kita dalam firman-Nya, sehingga kita juga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Biar kebenaran ini juga menolong kita untuk memahami berbagai peristiwa, baik ataupun jahat, yang terjadi di dunia ini maupun dalam hidup kita, dan dapat meresponinya dengan sikap dan perspektif yang tepat. Tuhan memberkati.